aduh pakai baju apa doe ini Kang? Pakai mahkota raja-raja. Nah, torang mau sapa dulu Kang, torang pe adik-adik di rumah. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Ya, berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Torang mengucap syukur bersama karena torang boleh melewati sepanjang minggu dengan berkat Tuhan, karena Tuhan mengasihi torang. Karena itu adik-adik, Encik mengajak torang berdiri semua, torang mau menyanyi lagu ini karena kasih Yesus sangat indah bagi torang semua. Mari nyanyikan lagu ini. Indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, sekali lagi torang nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, torang pe Tuhan Yesus sangat mengasihi torang. Karena itu torang harus selalu memuji Dia. Dan saat ini mari torang memenuhi torang pe hati dengan nyanyian. Torang menyanyi untuk raja di atas segala raja. Banyak raja di dunia ini, rupa Engku Henry dan Cik Gebi dah pakai mahkota raja-raja, tapi Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Memuji Tuhan toh? Ya, satu pujian lagi torang angkat dengan bahasa Inggris. Ya, I love you Jesus deep down in my heart. Nah, torang bilang torang cinta Tuhan Yesus. Jadi harus sedalam-dalam di dalam hatinya torang. Oke, mari angkat pujian ini. I love you Jesus deep down in my heart. Jesus, deep down
sekarang ini mari persiapkan hati untuk berdoa, membuka ibadah kita. Torang beribadah dari rumah, tetapi kalau Tuhan Yesus ada di dalam torang pe rumah, sungguh sangat luar biasa. Mari sebelum berdoa, dalam persiapan berdoa, sambil duduk, silakan duduk adik-adik, torang akan menyanyi bersama-sama lagu ini. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Dan doa akan dipimpin oleh Encik Gebi. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang bahasa Inggris. Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, baik di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau memimpin ibadah ini agar boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, torang buka torang pe ibadah dan torang akan terus bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Enci undang lagi torang bangkit berdiri semua dan torang akan memuji Tuhan lagi dengan pujian yang bilang Tuhan Yesus itu sahabat yang terbaik. Tetapi torang akan pakai DP bahasa Inggris, lagu Jesus is my friend. So tahu tuh semua DP gerakan. Kalau begitu bergerakan semua dengan semangat di rumah. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. He gave the greatest love and cleansed me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sins. This is my best, my best, my best friend. I love you forever. Iya, torang pe Tuhan Yesus adalah sahabat torang yang terbaik. Tapi kadang-kadang adik-adik, torang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan Yesus torang pe sahabat. Karena itu Enci ajak saat ini, torang akan mengaku torang pe dosa kepada Tuhan. Dan dalam doa, mari torang sungguh-sungguh meminta Tuhan Yesus mengampuni torang semua. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Engku Hendrik. Silakan duduk semua adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kesempatan yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu bisa beribadah yang di dalamnya memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Untuk itu sebagai anak-anak, bahkan guru-guru kami mengaku akan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan kepadamu.
biarlah Engkau mengampuni kami semua ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk kedepannya kami bisa hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan itu dapat membuat kami belajar lagi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, torang so diampuni dari salah dan dosa, dan torang bertekad untuk selalu ikut apa Tuhan pe mau. Mari torang nyanyikan pujian tekad ini. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Iya, biarlah apa yang torang nyanyikan akan torang bisa lakukan. Nah, adik-adik, Enci mau kasih ingat, minggu lalu ada tantangan atau challenge dari Enci Ebi yang pertama yang bawa cerita. Tuh, ada challenge untuk adik-adik yang kecil bisa menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik, Enci akan memberikan hadiah untuk satu orang anak dari kelas kecil yang sudah boleh menghafal ayat hafalan minggu lalu. Inilah dia, adik Christopher Akai dari kolom 11. Saksikan bersama-sama adik Christopher menghafal. Nama saya Christopher Akai, kolom 11, 1 Timotius 4 ayat 12c. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12c. Nah, adik-adik, selain ayat hafalan tadi, ada juga tantangan atau challenge yang diberikan oleh Engku David minggu lalu, yaitu TikTok lagu Happy Yaya. Dan hadiah untuk yang mengirimkan pertama dulu Enci umumkan, yaitu anak-anak sekolah minggu dari kolom 15. Ya, mari saksikan sama-sama bagaimana penampilan mereka. Aku senang jadi anak Tuhan, siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini mari torang menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum itu pasti torang mau baca Alkitab dulu. Encik mau tanya dulu Pak Angku Henry dengan Encik Gebi. Siapa tahu tuh panca indera apa semua? Mata. Adik-adik di rumah dang? Hidung, telinga, mulut dan juga kulit atau tangan biasanya untuk meraba. Mari torang pakai torang panca indera untuk mendengarkan firman Tuhan. Torang mau menyanyi lagu dua mata saya dan dua telinga saya yang siap dipakai untuk mendengar cerita firman Tuhan dan membaca Alkitab. Mari torang nyanyikan lagu ini dan sebentar cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Engku Alan. Dua mata saya yang kiri dan kanan. Dua mata saya yang kiri dan kanan, ku pakai membaca firman Tuhan.
kiri dan kanan, ku pakai mendengar cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sekali lagi aku bilang shalom. Apa kabar hari ini? Yes. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Yesus, di sore hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, orang boleh lagi beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sore hari ini saatnya orang akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan orang punya Alkitab di rumah masing-masing. Orang siapkan orang tempat duduk, orang Alkitab terlebih untuk orang mau sama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik dalam keadaan duduk, tapi sebelumnya orang mau berdoa dulu, minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Immanuel Bahu, mulai dari kolom 1 sampai kolom 28. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, sehingga di saat ini Tuhan kami diberikan lagi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, orang semua baca bersama-sama cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Semua buka Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi kita akan membaca bersama-sama 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Semua perhatikan Alkitab masing-masing, baca dalam hati, nanti engkau Alan mau tuntun. Kita mulai. Yosia Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah
Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Pagi yang indah. Saatnya untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu ini di sepanjang hari ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan dan hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi Raja Yosia akan datang. Ya, saya telah mempersiapkan mahkota untuk dikenakannya. Ya, terima kasih. Kalian bisa tinggalkan tempat ini. Nanti saya akan panggil kembali apabila saya memerlukan bantuan kalian. Baik Raja. Ya, anak-anak, saya adalah Raja Yosia. Saya menjadi raja waktu berusia 8 tahun. 8 tahun itu saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Tetapi saya terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Allah selalu menyertai saya. Sehingga saya harus melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki, apa yang benar di mata Tuhan. Yaitu saya mau memperbaiki akan rumah Tuhan. Karena adik-adik, raja-raja sebelum saya, mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan. Dan bahkan mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai tempat penyembahan berhala atau Baal. Nah, untuk itu ada adik-adik, saya akan memanggil panitera-panitera yang ada. Panitera, panitera, panitera. Ya Raja. Ya Raja. Ya, panitera, pergilah kalian kepada Imam Besar Hilkiah dan sampaikan kepada Imam Besar Hilkiah untuk memberikan uang yang telah dikumpulkan oleh rakyat kepada tukang-tukang yang bekerja di rumah Tuhan, agar supaya mereka boleh memperbaiki akan rumah Tuhan tersebut. Sampaikan dan berikan kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan, dan kepada tukang-tukang tembok. Dan jangan kalian memperhitungkan apa yang kalian berikan, karena mereka bekerja dengan jujur. Pergilah. Baik Raja.
Nah, anak-anak yang ada di rumah. Untuk itu, walaupun anak-anak masih kecil juga, anak-anak harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Anak-anak yakin dan percaya ketika anak-anak melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan dari anak-anak semua. Ya, anak-anak, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita tentang saya sebagai Raja Yehuda, yaitu Raja Yosia. Nah, anak-anak yang ada di rumah juga pasti bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di antaranya yaitu dengan rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran terhadap orang tua, rajin belajar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, mari torang ucapkan bersama-sama ayat hafalan dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Adik-adik, torang so mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Raja Yosia yang masih kecil tetapi dia hidup taat kepada Tuhan. Bahkan dia memperbaiki rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan itu apa? Gereja. Tetapi rupanya gereja itu bukan cuma DP gedung adik-adik, tetapi gereja itu adalah torang semua, orangnya. Mari torang nyanyikan itu lagu yang bilang, aku gereja, kau pun gereja. Torang Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, adik-adik, Enci akan mengumumkan lagi pemenang dari challenge TikTok hari ini. Minggu lalu, Engku David so tantang petorang dan ada beberapa video yang sudah dikirimkan. Nah, setelah penilaian dari tim TikTok guru-guru sekolah minggu, ternyata ada yang bagus-bagus. Tetapi karena ada yang DP baju yang terlalu baik untuk ditampilkan, makanya bisa gugur. Karena itu Enci mau umumkan 2 pemenang, yang satu perorangan dan yang satu lagi tim atau grup. Untuk yang menang perorangan dulu, yaitu adik Regina Tuuk dari kolom 26. Ya, mari sekarang saksikan penampilan dari Egin, seorang panggil-panggil hari-hari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, bagus tuh adik-adik. Nah, ini lagi
bagus juga karena dorang rame-rame, bukan cuma sendiri. Tapi kan ingat protokol kesehatan tuh, boleh banyak-banyak, lebih dari 10. Dan ini tim dari anak-anak sekolah minggu kolom 23. Ya, selamat untuk yang boleh menjadi pemenang dari challenge minggu lalu. Tetapi sama yang Kuk David bilang, yang lain akan terus ditampilkan dalam ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya. Mari saksikan dulu penampilan kolom 23. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, saat ini mari torang wujudkan torang ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Dan sambil persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan akan dijemput oleh encik dan engku di kolom masing-masing. Mari torang menyanyi bersama-sama persembahan yang mama papa berikan, kuberikan semuanya kepada Tuhan. Mari torang nyanyikan lagu ini. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Satu kali lagi ya. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya adik-adik, torang saat ini akan menyiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama. Encik tahu ada beberapa sekolah yang sudah mulai belajar dari rumah di minggu yang lalu. Mari torang berdoa supaya Tuhan memberkati torang proses belajar mengajar dari rumah supaya boleh torang ikuti dengan baik. Dan juga torang akan mendoakan teman-teman yang berhari ulang tahun minggu ini. Yang pertama, Enci Indah Sege dari kolom 23. Baru selanjutnya Heavenly Ruben Tambayong kolom 16. Yeskiel Jonathan Jericho Paat kolom 1. Kaila Julika Kaulusan kolom 5. Amorei Saturang kolom 17. Enci Ingrid Polii kolom 6. Gracia Velove Vexia Teleng kolom 19. Gwyneth Juliani Wondal kolom 10. Engku Elias Eman kolom 15. Dan terakhir adik Joakim Matthew Michael Tuuk kolom 26. Torang akan berdoa bersama, doa akan dipimpin oleh Engku Alan. Tapi sebelumnya mari torang menyanyi bersama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, torang semua berdoa syafaat. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan sorga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Immanuel Bahu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menaikkan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami semua Tuhan. Bahkan di dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu di sore hari ini, Tuhan telah tuntun, Tuhan telah sertai, Tuhan telah berkati, mulai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya ibadah kami di sore hari ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biar kiranya apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengarkan melalui cerita firman Tuhan tadi Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu melakukan kebenaran di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di jemaat kami, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Saat ini Tuhan, mereka sudah masuk di dalam persekolahan Tuhan. Walaupun ada yang masih sekolah dari rumah Tuhan, masih sekolah online Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati anak-anak kami Tuhan. Engkau terus mencurahkan roh hikmat pengetahuan bagi kami. Biar kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati. Biar kiranya apa yang boleh dipelajari Tuhan walaupun lewat online Tuhan, mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan akan kehidupan dari anak-anak di dalam studi mereka Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Begitu juga Tuhan dengan orang tua mereka, mama, papa, oma, opa, diberkati juga oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kehidupan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga akan memberkati enci-enci dan engku-engku yang ada Tuhan. Memberkati di dalam segala tugas, aktivitas dan pekerjaan mereka, bahkan juga di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati mereka Tuhan di dalam kesukacitaan mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati usia mereka Tuhan di usia yang baru ini, di kehidupan mereka selanjutnya Tuhan Yesus yang akan senantiasa juga memberkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Kami juga Tuhan di saat ini mau bersyafaat bagi pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, biar kiranya Engkau terus menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan roh kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, pemerintah yang ada Tuhan. Biar kiranya mereka dapat mengambil kebijaksanaan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kebijaksanaan mereka Tuhan, mereka dapat memimpin akan roda pemerintahan yang ada Tuhan. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan yang ada Tuhan, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa syukur, doa syafaat kami, permohonan kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, torang so sampai di akhir ibadah. Torang akan memohon Tuhan memberkati torang di sepanjang minggu yang akan torang jalani minggu ini. Mari dengan bangkit berdiri, torang menyanyi bersama-sama lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati oleh Tuhan. Itu yang torang yakini dalam torang pe kehidupan. Mari torang angkat pujian ini sambil berdiri. Iya adik-adik, demikian torang pe ibadah di hari ini. Tuhan memberkati torang semua. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Shalom, selamat sore.